Layakan ku memuji sembah-Mu, layakan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Layakan kami, layakan ku hampiri tahta-Mu. Sucikan dan layakan kami untuk menghampiri tahta-Mu. Layakan ku memuji sembah, anugerah-Mu yang melayakan kami untuk memuji aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Layakan ku hampiri tahta-Mu, haleluya, ku hampiri tahta-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakan ku memuji sembah-Mu, layakan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biar hadirat Tuhan nyata di tempat ini, kita rasakan di sore ini. Puji Tuhan, haleluya. Layakan ku hampiri tahta-Mu, layakan ku memuji sembah-Mu, layakan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Layakan ku hampiri tahta-Mu, layakan ku hampiri tahta-Mu, layakan ku memuji sembah-Mu, layakan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku, amin, haleluya, haleluya. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, yang kami panggil di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, buat saat ini, sore ini kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, keberkatan-Mu, bahkan nafas hidup yang masih ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Ini semua karena cinta kasih sayang Tuhan yang terlalu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada di rumah-Mu Tuhan, membawa hidup kami untuk datang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, membawa hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan. Layakkan kami Tuhan, biar kami boleh menyenangkan Tuhan sore hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Ambil alih ibadah sore hari ini, dari awal, pertengahan sampai selesai Tuhan. Ada dalam keberkatan-Mu Tuhan. Ibadah sore hari ini jadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini, Tuhan Engkau urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah urapan kuasa Roh Kudus atas hamba-hamba-Mu yang melayani sore hari ini Tuhan. Yang memimpin pujian, singers, yang memainkan alat musik Tuhan, Engkau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus. Membawa kami semua jemaat Tuhan lebih dalam lagi menyembah-Mu. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja sore hari ini Tuhan. Baik dalam penyampaian kebenaran firman-Mu, Tuhan hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan, Engkau mengurapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, keseluruhan rangkaian ibadah kami sore hari ini sampai selesai kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan yang coba mengganggu pikiran-pikiran kami Tuhan, kami tolak kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarkan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang bekerja, menguasai hidup kami, menguasai pelayan-pelayan Tuhan yang ada, menguasai ruangan ini. Dan kami Tuhan meninggikan Engkau, menyembah Engkau, dan Engkau hadir di tengah ibadah sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami buka ibadah kami sore hari ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kita masih memuji Tuhan, menyembah Tuhan di sore ini. Kita mau menikmati jamahan kuasa Tuhan, mau menikmati hadirat Tuhan dengan kesungguhan dan kerendahan hati kita. Mari saudara, kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, membawa korban pujian kepada Dia. Kita puji Dia, kita sembah Dia, kita agungkan Dia sore ini. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau,
masuk hadirat-Mu dan membawa korban pujian kami kepada-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Membawa korban pujian kita kepada Dia. Haleluya. Masuk hadirat berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kedamaian bukan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Keagungan Yesus ku sembahkan. Haleluya. Di hadapan-Mu keinginan, ini keinginan hati kami dalam hidup kami. Kami ingin menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus ku sembahkan. Tuhan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk yang rindu menikmati hadirat Tuhan. Katakan Yesus ku sembahkan. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembahkan. Haleluya. Haleluya. Ku sembahkan Tuhan. Sujud. Sujud dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Hanya untuk menyembah. Satu-satunya keinginan dalam hati kita. Katakan keinginan dalam hidupku. Amin. Haleluya. Hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Nya. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Puji Tuhan. Kekuatan daripada Engkau memampukan kami untuk memuji Tuhan, membesarkan Tuhan sore ini Tuhan, bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Saudara yang bersuka cita di hadapan Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Kita bergoli bagi Tuhan di sore ini dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hati kita. Di Allah yang layak dipuji, di Allah yang layak disembah. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur.
malam ini. Haleluya. Oh, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat dalam nyata dalam pujian. Saat kami menyembahkan Tuhan, haleluya, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Yang percaya Tuhan hadir dalam pujian kita, katakan masuk hadiratnya. Amin. Hati bersyukur masuk dalam pujian. Haleluya. Bermasmurlah baginya, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang tinggikannya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat dalam nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan bergerakkan, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, amin. Haleluya. Berikan yang terbaik bagi Tuhan dengan hati kita yang bersyukur di hadapan Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan sendiri. Ya, pujian kita. Dan tangan bergerakkan, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Hari ini bersukacita lagi di hadapan Tuhan. Katakan, masuk hadiratnya. Amin. Puji Tuhan. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, haleluya, bersukacita sekarang tinggikan. Yang segenap hati kita katakan saat hati bersyukur. Jiwa pun bersuka, hadirat dalam nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan bergerakkan, Tuhan hadir dalam pujian. Saat hati bersyukur, haleluya, dan jiwa pun bersuka, hadirat dalam nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan bergerakkan, Tuhan hadir dalam pujian. Lebih bersukacita lagi di hadapan Tuhan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat dalam nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan bergerakkan, Tuhan hadir dalam. Lebih bersyukur lagi katakan, saat hati bersyukur. Amin. Haleluya. Hadirat dalam nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan bergerakkan, Tuhan hadir dalam
firman Tuhan. Kita mau diberkati dengan firman Tuhan. Mari puji Tuhan, muliakan Dia dengan segenap hati. Ini saat yang indah. Saat yang indah kita berhadapan dengan Tuhan. Saat yang indah kita menikmati hadirat Tuhan. Hanya saat di hadapan Tuhan kita bisa menerima sukacita, damai sejahtera yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, Yesus, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Betapa indahnya dalam hadirat-Mu. Saat indah, Oh Tuhan, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. bawa daku, Bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. bawa daku Tuhan. Bawa daku, Bangun hubungan kita masing-masing dengan Tuhan. erat dalam pelukanmu, Biar kita benar-benar merasakan pelukan hangatnya Tuhan. menikmati kasih Amin. dan indahnya hadirat.
sebab hadirat-Mu Tuhan, itu yang kami rasakan. Kekudusan-Mu penuhiku, ku rindu selalu. Kasih Kristus, saya minta kesediaan Ibu Suryati berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Anugerah menikmati kasih, menikmati kasih. Bapa yang baik, ini yang menjadi pengakuan kami dan ini yang menjadi pengalaman kami di dalam Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, saat-saat yang terindah kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami sadar ketika kami ada dalam rumah-Mu Tuhan, kami boleh begitu banyak menikmati kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kata kami semua selalu Tuhan rindu dan rindu ada terus dalam rumah-Mu Tuhan, untuk memuji, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk hadirat-Mu malam ini Tuhan. Sungguh kami merasakan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hati kami, jiwa kami dipuaskan lagi di dalam rumah-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami pulang Tuhan membawa berkat yang baru Tuhan. Karena hati kami sudah dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Hidup kami sudah dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pujian yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan, Engkau diberkati dan Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami saatnya Tuhan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau berbicaralah bagi kami. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami jemaat-Mu di Kedoya ini Tuhan. Biar kami mengerti apa lagi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga hari-hari yang kami lalui Tuhan, hari-hari yang hidup Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan, sesuai apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau Tuhan, yang mencoba mengganggu konsentrasi kami Tuhan, yang ingin mengambil firman-Mu dari hati kami, sepakat kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan terus bekerja, tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau bawa berkat-berkat yang baru Tuhan. Pulang kami mau berkat-berkat yang baru yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan.
dengan urapan yang baru, dan urapi kami juga semua dengan urapan yang sama. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan, kami mau memberi yang terbaik buat Engkau, guna hormat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan duduk diam Tuhan mendengar firman-Mu, dan kami sediakan hati kami yang terbaik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara silakan duduk. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita memberikan persembahan kita yang pertama. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Pujian kita katakan bahwa kita tidak dapat membalas setiap anugerah Tuhan, setiap kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita hanya, Tuhan minta kita beribadah kepada Tuhan, amin. Tuhan minta kita beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan minta, selalu Tuhan minta apa yang bisa kita lakukan, betul enggak? Kalau Tuhan minta hal-hal yang sederhana. Datang ibadah, datang berdoa, begitulah Tuhan minta. Kalau kita yang minta yang banyak-banyak, kita minta hal-hal yang besar. Ya saudara-saudara, tadi pujian kita katakan bahwa di tempat ini saat indah pada waktu kita berhadapan dengan Tuhan. Saudara, saya mau katakan bahwa adalah sesuatu yang salah ketika kita di rumah Tuhan, kita nggak menikmati kita ada di rumah Tuhan. Salah kalau kita datang di rumah Tuhan terus kita nggak nikmati, waduh betapa ruginya kita. Karena di tempat ini semua kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ada masalah, ada pergumulan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Mungkin hati kita sudah dongkol sama suami. Oh Tuhan, tinggal saya bertahan karena anak nih. Ini contoh. Atau sebaliknya begitu. Saudara, di tempat ini kita harus menikmati Tuhan, amin. Kita harus menikmati Tuhan. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan yang mempercayakan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui Bapak Gembala yang mempercayakan saya. Dan saudara-saudara, mari kita akan melihat di dalam kitab Injil Lukas. Kita akan baca Injil Lukas pasal 4, kita akan baca ayat yang ke-16 dan 17. Kita akan lihat ayat yang ke-16, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kalau sudah dapat katakan amin. Enggak, ada belum dapat, itu di depan sudah ada. Kita akan baca, saya akan baca ayat ini. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya
pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, ayat yang ke-18, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari ayat ini, di mana Yesus datang ke tempat di mana dia dibesarkan. Bertepatan pada waktu itu adalah hari Sabat. Dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu dia sudah melatih diri, sudah membiasakan diri pada waktu ibadah. Dia ada di mana? Ada di mall. Ada di rumah ibadah. Yesus sudah melatih. Jadi saudara-saudara, kita lihat bahwa ibadah itu memang ternyata perlu dilatih. Makanya Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal bukan 1 Korintus, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ayat 7 dibilang, latihlah dirimu beribadah. Amin. Jadi ternyata untuk sesuatu yang dibiasakan itu, kalau kita latih, itu lama-lama akan terbiasa. Saya ingat dulu Bapak Ibu, saya pernah belajar merokok sebelum saya sekolah Alkitab ya. Bukan sesudah sekolah Alkitab. Saudara, saya belajar merokok karena orang-orang pada waktu itu di sana bilang, waduh kalau tidak merokok banci. Dibilang begitu saudara. Karena nggak mau dibilang banci lah saya belajar merokok saudara. Saya merokok, saya pikir-pikir di mana nikmatnya nih rokok ini. Saya kok nggak ada nikmatnya saya pikir. Malah mulut saya jadi pahit. Saya biasa makan kan nambah-nambah kalau makan. Setelah saya belajar merokok, saya jadi malas makan. Saya bilang, waduh bisa gawat ini, bukan jadi tambah apa? Jadi tambah kuat makan malah jadi. Tapi saudara-saudara, ada teman saya, dia bilang begini sama saya, kamu terus aja kalau sudah pahit itu lama-lama nanti akan terbiasa. Akhirnya saya mulai dikasih-kasih dulu pertama, akhirnya saya coba, saya beli dulu 1 bungkus, saya taruh di kantong biar kelihatan. Begitu kan supaya tidak dibilang banci, oh ada rokok nih kalau bilang. Saya saudara isap terus, 2 minggu saya belajar. 2 minggu saya belajar, aduh kok enggak bisa. 2 minggu itu tetap mulut saya pahit, makan susah, minum susah. Saya bilang, wah kalau begini, saya bilang sama teman saya, enggak usah lah. Saya juga enggak bisa maksa. Tapi teman saya saudara, dibilang, aduh pahit, terus aja terus. Waduh dia kalau sudah merokok saudara-saudara, akhirnya jadi perokok sejati. Saudara, akhirnya 1 hari bisa habis 3 bungkus. Karena apa? Waktu dia sudah enggak merokok, pagi-pagi disuruh kerja, enggak usah, orang enggak merokok ini. Akhirnya dibilang apa begini, waktu saya bilang, kamu harus berhenti merokok. Dia bilang apa? Lebih baik cerai dengan istri daripada cerai dengan rokok katanya. Wih, saya bilang luar biasa ini. Kenapa? Kalau sudah enggak merokok rasanya kayaknya, apalagi habis makan katanya, kayak ada jiwanya kayaknya melayang separuh. Kenapa bisa seperti itu? Karena tiap hari dilatih, tiap hari. Akhirnya jadi memang orang Manado bilang madak. Saudara, karena sesuatu yang dilatih. Nah ibadah kita kepada Tuhan itu memang perlu kita latih. Tiap hari kita latih. Ada ibadah kita datang ibadah, jangan banyak alasan. Dilatih, kalau sudah terbiasa kita ibadah terus waktu enggak ibadah. Saudara merasa enggak kalau pas enggak ibadah, aduh enggak enak nih perasaan. Udah enggak ibadah nih. Ada enggak? Atau biasa aja. Saudara kalau kita enggak ibadah terus kita biasa aja tuh. Enggak ada rasa. Kita butuh latihan, amin. Latih tiap hari. Supaya itu menyatu. Karena segala sesuatu yang sudah dilatih, terbiasa itu menyatu dengan jiwa kita. Amin. Menyatu. Kenapa dia bisa bilang lebih baik cerai dengan istri daripada cerai dengan rokok katanya. Karena dia sudah menyatu. Rokok itu sudah menyatu dengan hidupnya. Nah ibadah kita, Tuhan mau kita seperti itu. Kita harus latih diri kita. Latih terus beribadah. Jangan kita perbiasakan kalau sudah enggak ibadah 1 kali. Kita, biasa aja. Minggu depan lagi, waduh enggak apa-apa. Waduh itu nanti terlatih, akhirnya kita terbiasa enggak ibadah. Nanti kalau sudah ibadah banyak alasannya. Nah saudara-saudara, Yesus melatih. Setiap kalau ada ibadah sudah dibiasakan, sudah dilatih. Harus kita tetap beribadah kepada Tuhan. Di dalam Ibrani, coba kita lihat di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-10. Kita lihat Ibrani pasal yang ke-10
ayat 25 katakan begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara, kenapa kita harus latih diri kita ini beribadah? Karena kita ingat bahwa hari Tuhan ini semakin dekat. Apalagi kalau di negara luar sudah mulai menyatakan ini sudah bangkrut, sudah nggak bisa. Waduh, itu tanda-tanda sudah semakin dekat Tuhan datang. Karena kenapa? Karena ibadah kita ini, firman Tuhan bilang, Wahyu pasal 11 ayat 2 bilang, ibadah kita ini diukur, orang-orang yang beribadah itu diukur oleh Tuhan. Saya bilang sama jemaat begini, jangan sampai pada waktu Tuhan ukur, aduh kita nggak capai sasaran Tuhan. Kita nggak capai standar yang Tuhan minta. Oh amit-amit. Karena bukan karena lamanya kita kenal Tuhan. Karena bukan sudah berapa lama kita ikut Tuhan. Bukan karena kita anak hamba Tuhan. Atau bukan karena kita hamba Tuhan kok aman-aman. Bukan saudara, Tuhan nggak ada anak emas. Kalau Tuhan minta 100% maka kita harus capai 100%. 99 nggak masuk. Jadi ibadah ini dilatih. Yesus memberikan teladan, setiap waktu ibadah, Yesus ada di rumah ibadah. Haleluya. Teladan kita itu Yesus. Amin. Teladan kita itu Yesus. Kita harus lihat apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus buat, saudara. Kita mau ibadah. Karena 1 Timotius pasal 6 ayat 6 kalau tidak salah, dia bilang bahwa ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar. Amin. Bapak Ibu dalam usaha bisnis mau untung bukan? Nggak ada yang mau rugi. Di jemaat Tuhan yang kami layani, saudara-saudara, waktu dia berbisnis, saya pernah kasih tahu dia, Pak, kalau ini saudara Bapak atau bukan, berbisnis, oh enggak apa-apa Pak, saya bilang harus hati-hati zaman sekarang. Pak enggak apa-apa, itu dia keluarga kami, satu marga lah kami. Benar saudara, akhirnya, wah dia dibawa kabur lah uangnya. Dia bilang, aduh, ini zaman sekarang ini, saudara, nah Alkitab bilang kita ini kalau kita beribadah, ibadah itu kalau kita disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar. Amin. Di dalam kita beribadah ini ada keuntungan. Kita untung kalau kita beribadah anak Tuhan itu memang nggak ada kata rugi, selalu untung. Puji Tuhan. Nah saudara, Yesus memberikan teladan. Mari kita kembali di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca. Saudara, pada waktu Yesus masuk ke tempat ibadah itu, lalu Yesus menemukan nats yang berkata, Roh Tuhan ada padaku. Saudara, kalau kita lihat, dua ayat itu dibaca oleh Yesus, lalu Alkitab bilang pada waktu Yesus sudah membaca ayat itu, Yesus langsung duduk. Yesus langsung duduk. Dan saya mau katakan ini khotbah yang pendek sekali. Yesus cuma bilang, Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku. Sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu. Memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Saudara-saudara, ini ayat yang sangat pendek. Waktu Yesus setelah dia baca dua ayat ini, langsung duduk. Karena ini khotbah yang memang betul pendek. Saudara, kalau apa begitu kan, kadangkala ada hamba Tuhan yang memang khotbahnya panjang, ya bikin kita juga gesek-gesek kaki. Tapi ini khotbahnya paling luar biasa pendek. Waktu Yesus baca itu setelah dia langsung tutup kitab, dia kasih kepada pejabat bait Allah itu, lalu dia duduk. Semua mata langsung, kok langsung duduk. Saudara sudah lihat, ternyata orang-orang ini mereka sudah terbiasa pada waktu beribadah, mereka sudah biasa. Orang-orang Yahudi itu mereka sudah biasa, makanya orang Advent itu adopsi itu. Kalau mereka ibadah memang satu hari dalam rumah Tuhan. Itu orang Yahudi punya model ibadah. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, pada waktu mereka mentabiskan tembok Yerusalem yang sudah dibangun pada waktu zaman Nehemia, situ Esra membaca kitab Musa, dibaca, semua jemaat berdiri dengar firman Tuhan selama 6 jam. Saya ingat waktu kami doa semalaman, pernah kami doa semalaman di Citra. Lalu
diundanglah satu orang hamba Tuhan. Sebelum itu dia sudah kasih tahu, saya kalau khotbah lama, saya bisa khotbah itu sampai 5 jam. Saya pikir mungkin cuma canda-canda gitu ya saudara ya, di doa semalaman tuh. Dan saya pikir cuma canda-canda, biasa kan suka canda-canda aja begitu. Ternyata benar saudara, dia khotbah. Saya bilang ini manusia luar biasa. Khotbahnya 5 jam, di sharing-sharing sampai 5 jam. Bayangkan doa semalaman itu biasa selesaikan jam 4. Kita pulang setengah 6. Saking dia, wih ini luar biasa nih orang satu ini khotbah. Dia bilang saya pernah khotbah di jemaat. Terus jemaat orang dia diundang jam 12 malam dia masih di mimbar masih khotbah. Aduh saya bilang, saya pikir cuma bercanda ternyata benar saudara. Tapi saya bayangkan masih ada Esra lebih panjang. Esra 6 jam, dia 5 jam setengah khotbah. Saudara-saudara kalau kita khotbah 5 jam, bisa kita pulang tengah malam, pulang Bekasi bisa sampai pagi. Nah saudara-saudara, tapi orang-orang ini pada waktu Yesus cuma baca begitu, mereka bilang, wah puji Tuhan ibadah kita cepat pulang. Enggak saudara, mereka langsung melihat kepada Yesus, lalu Yesus mengerti apa maksud mereka. Saya kalau dari sini kan saya ngerti apa maksud Bapak Ibu. Kalau saya lihat masih mau atau masih sudah kisah kaki saya ngerti dari tatapan bisa lihat. Waktu Yesus lihat mereka tatapan mereka, Yesus lihat bahwa mereka memang masih mau ada di rumah Tuhan. Lalu saudara-saudara coba kita baca ayatnya seterusnya, katakan begini. Kemudian ayat 20, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Bapak Ibu saya mau katakan begini, bukan karena panjangnya khotbah atau bukan karena rapinya kata-kata yang tersusun yang sudah disediakan dan disiapkan, tetapi seberapa besar ternyata kerinduan kita. Pendek pun Yesus bilang, kalau kamu dengar ini maka firman itu digenapi. Amin. Ternyata bukan karena panjangnya atau bagusnya kata-kata, tetapi pada waktu kita dengar seperti apa hati kita itu menentukan. Saya ingat betul Ibu Gembala di tempat ini. Dia bilang begini, kamu tahu, dia selalu sidang saya waktu masih hidup. Kamu tahu, dia bilang, saya nggak peduli siapapun berdiri di depan sini, dia bilang. Selama dia berdiri di depan, saya percaya itu karena dia diperintahkan Tuhan. Jadi walaupun anak TC, sini kan biasa anak TC juga dikasih khotbah ya kalau hari Kamis sebelum sekolah tuh. Biar anak TC, saya tetap dengar karena saya tahu itu dia dipercayakan oleh Tuhan. Dan dia bilang, kalaupun ada dia mungkin bingung khotbahnya ini dari mana mau kemana ini. Dia cuma bilang begini, dia berdoa, Tuhan satu kata aja buat saya. Itu Ibu Gembala punya apa? Satu kata aja buat saya Tuhan. Biar saya pulang walaupun cuma rema-rema, satu kata aja saya percaya kalau itu dari Tuhan buat saya, maka itu akan menguatkan saya. Nah saudara, Yesus katakan kepada mereka, nats itu pada waktu kamu dengar, hari ini digenapi, amin. Itu sebabnya kalau ada firman Tuhan, belajarlah saudara, amin. Kalau itu memang firman Tuhan, kayak Tuhan luar biasa, bilang amin, maka itu terjadi. Karena firman Tuhan bilang pada waktu kamu dengar, itu digenapi. Coba kita terus. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-katanya, kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Saudara, pada waktu Yesus menyampaikan ini, saudara, ini kata-kata yang sederhana kalau kita baca cuma biasa kata-katanya. Tetapi Yesus menyampaikan karena mereka mendengar itu antusias, mereka mendengar, Yesus bilang itu tergenapi dalam hidupmu. Mereka dengar itu satu perkataan yang luar biasa. Mereka mendengar itu satu perkataan yang membuat mereka semangat saudara. Indah bagi mereka kata-kata Yesus yang sederhana. Lalu Yesus bilang begini, coba kita terus ayat ini. Di dalam ayat yang ke-23, maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri.
perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Nah saudara-saudara, ternyata orang-orang ini menantikan di mana Yesus akan melakukan sesuatu. Mereka menanti supaya Yesus melakukan mujizat. Mereka saudara-saudara ingin melihat mujizat. Karena Yesus memang di negeri asalnya itu dia nggak melakukan mujizat. Lalu orang bilang, loh kamu di Kapernaum kamu lakukan mujizat. Di tempat asalmu kamu melakukan mujizat. Perbuatlah itu di sini. Perbuatlah itu supaya kami melihat. Nah saudara-saudara, lalu Yesus bilang, nabi itu tidak dihormati di kampungnya, di tempat asalnya. Nah ternyata saudara-saudara, belajar dari ayat ini, seberapa besar kita menghormati Tuhan. Seberapa besar kita datang kepada Tuhan itu dengan kerinduan, dan seberapa besar kita menghormati Tuhan pada waktu kita datang. Karena Yesus tidak melakukan mujizat, harusnya orang di kampung dia yang dulu melihat mujizat. Tapi kenapa Yesus tidak lakukan mujizat? Karena mereka enggak menghormati Yesus. Mereka anggap anak Yusuf itu, anak si tukang kayu. Saudara, itu sebabnya pada waktu kita datang, mari kita hormati Tuhan. Kalau saudara buka handphone, ya bukalah Alkitab. Jangan sempat-sempat balas WA. Karena kita menghormati Tuhan. Ternyata seberapa besar kita menghormati Tuhan, sebesar itu juga mujizat akan menjadi bagian kita. Saya bilang sama jemaat Tuhan di sana, mujizat itu memang bagian kita orang yang percaya, amin. Bagian kita sebenarnya, tapi kalau kita nggak mengalami betapa ruginya kita. Ini Alkitab, ini semua janji itu nggak diberikan kepada orang yang nggak kenal Tuhan, tapi diberikan kepada orang yang kenal Tuhan. Tetapi itu akan terjadi dalam hidup kita, seberapa besar kita hormati Tuhan. Coba lihat dalam diri kita, seberapa besar sih kita hormati Tuhan, seberapa besar sih kita datang, apakah kita datang ke tempat ini karena kita rindu Tuhan, atau karena sudah kita pikir nanti kalau tidak datang ditanya lagi sama Bapak Gembala. Nanti kalau nggak datang di ini lagi sama pelayan-pelayan ditanya kemana, lagi ngapain, kok nggak datang. Saudara, makanya saya bilang kepada jemaat, mari kita terus hidup ini kita pacu diri kita. Saya nggak tahu jemaat Tuhan yang kami layani itu di sana, saudara. Mereka bikin grup sendiri, grup jemaat ya. Mereka bikin grup sendiri. Nah satu waktu mereka bilang begini, panitia bendahara kasih pengumuman tentang uang kas. Mereka kaget, kita ada uang kas ternyata ya. Mereka bilang begitu saudara ya. Kita ada uang kas. Uang kas itu dari mana katanya? Terus mereka, bendahara bilang itu kan uang persembahan kita yang kita kumpul setiap minggu itu. Mereka bilang, berarti Pak Pendeta nggak ambil persembahan dong selama hampir 2 tahun ini. Iya, akhirnya mereka bilang begini, mereka rapat. Ayo kita rapat, kita bikin persembahan 2 kali. Satu untuk Pak Pendeta, satu untuk kas jemaat. Terus lalu mereka waktu kumpul mereka bilang begini Pak, kami sudah rapat dan saya sangat terharu sekali ya. Karena kalau kita berbicara tentang uang ini kan memang agak ini ya, nanti orang pikir mata duitan nih pendeta. Kalau sini kan saudara sudah biasa dengan begini. Nah saudara, mereka bilang, Pak kami sudah rapat lalu kita sudah putuskan. Saya tanya putuskan apa? Putuskan bahwa persembahan kita akan bikin 2 kali. Satu untuk kas, satu buat Pak Pendeta. Pak Pendeta kan bukan Tuhan katanya. Kalau Tuhan enggak perlu uang. Kalau Pak Pendeta, lalu mereka bikin apa begitu ya, waktu kami datang tiba-tiba jemaat bilang begini, Pak Pendeta saya pinjam motor boleh? Saya bilang silakan, kalau mau pakai silakan. Ternyata saudara 2 minggu yang lalu dia pernah pinjam motor saya, lalu dia bilang Pak Pendeta motornya kayaknya remnya itu kurang ini. Saudara mereka rapat lagi, itu Pak Pendeta motornya kayaknya remnya kurang apa tuh, kurang bagus. Kasihan ini hujan-hujan, lalu mereka bikin rapat, ya udah putuskan. Lalu alasan itu dipakai, Pak Pendeta saya pinjam motor. Terharu saya saudara, saya terharu pinjam motor. Lalu waktu dia datang, Pak Pendeta remnya saya sudah perbaiki karena waktu itu remnya itu kurang bagus. Ini kan hujan-hujan jadi kami sudah rapat, kita harus perbaiki itu. Saudara, luar biasa ya saudara ya. Saudara, mari kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Kalau seberapa besar kita menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, maka mujizat Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Saya bilang kepada mereka, kita kerjasama. Tadi saya baru bilang, saudara jangan pikir bahwa ini
Ya saya yang apa di sini memang saya Tuhan percayakan untuk menjadi gembala saudara. Tetapi kita harus bekerja sama. Ya kemurahan Tuhan saudara. Kami memang menghadapi tantangan yang luar biasa di sana. Dan tantangan itu saudara datang dari hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang memang gak suka kami di sana. Karena mereka lihat dari mereka lebih lama kok kami lebih banyak. Jadi disebarkanlah berita, jangan ibadah situ, itu nggak ada surat ini semua. Jadi orang datang begitulah terus. Tapi saya bilang sama jemaat, kalau dia datang ke rumahmu, kunjungi gitu, ya kasih makan kalau ada makanan, kasih duit kalau ada duit. Saya bilang begitu sama mereka. Sekalipun dia cuma datang jelek-jelekan saya nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa. Dan saudara dari situ kami lihat, ya luar biasa Tuhan tambah-tambahkan. Ini makanya tahun ini kita Jumat bilang, Pak kita Natal anak-anak sekolah minggu Natal sendiri, jangan gabung dengan umum. Jadi Natal kita jadi 2 kali saudara ya. Ya kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, firman itu digenapi. Saya bilang tadi mujizat itu sebenarnya bagian kita orang yang percaya. Nah kalau kita nggak genapi, kita nggak terjadi dalam hidup kita ini. Saudara, aduh kita betapa ruginya kita karena janji Tuhan itu bagian kita. Tapi bagaimana itu terjadi, seberapa besar kita menghormati Tuhan. Ternyata Yesus tidak lakukan mujizat di tempat asalnya karena mereka nggak menghormati Yesus. Saudara mari kita hari-hari ini kita semakin menghormati Tuhan. Lalu Yesus angkat 2 kisah. Yang pertama kisah tentang Elia. Kenapa Yesus tidak melakukan mujizat? Karena mereka nggak menghormati Tuhan. Lalu Yesus bilang begini. Pada waktu zaman Elia, itu di situ ada. Pada waktu zaman Elia ada banyak sekali ibu-ibu janda pada waktu itu. Ada banyak sekali ibu-ibu janda yang ditinggal oleh suami karena bukan tinggal cerai hidup ya saudara ya. Ditinggal mati. Mati karena ya mungkin suami-suami rasa kasihan mungkin sama istri sudah kelaparan. Apalagi lagi menyusui terus ini ya saudara pas masa kelaparan. Jadi mungkin suami-suami sudah pikir udah dia yang makan saya yang ini. Saya ingat dulu masa kelaparan. Waktu tahun 92 kalau tidak salah waktu itu. Orang tua itu rela, ayo makan. Saya pikir kok tidak makan udah kenyang. Padahal ternyata supaya anak kenyang. Orang tua. Nah begitu kisah yang terjadi pada waktu zaman Elia. Saudara banyak ibu-ibu janda. Nah kenapa Yesus katakan kenapa Tuhan enggak suruh Elia kepada ibu-ibu janda di Israel itu. Tapi kenapa Tuhan suruh kepada seorang ibu janda yang di Sarfat itu. Kenapa Tuhan suruh Elia kepada ibu janda itu. Bukan kepada orang Israel. Nah saudara-saudara, dan yang melihat mujizat, mengalami mujizat bukan orang Israel. Orang lain, orang yang tidak kenal Tuhan. Betapa ruginya orang-orang di Israel karena mereka punya Tuhan yang hebat, tapi mereka nggak mengalami mujizat. Bahkan sampai mati loh, suami-suami mereka mati. Mereka nggak alami mujizat, tapi Tuhan suruh kepada seorang ibu janda yang ada di Sarfat. Saudara kalau kita melihat dari kisah itu, kenapa dia mengalami mujizat? Karena ternyata kalau kita lihat di sana, pada waktu Elia datang, Elia bilang begini, ini masa kesusahan. Ibu, berikan aku roti dong. Kan gitu kira-kira dia punya bahasa. Berikan dong aku roti untuk aku makan. Ibu itu bilang gini, tidak ada roti padaku, yang ada padaku ini hanyalah tepung segenggam. Tepung segenggam. Ini yang akan saya olah, sedang kumpulkan kayu api, akan olah ini. Lalu saya akan makan dengan anak saya, setelah itu saya dan anak saya mati. Tapi Elia bilang apa? Elia bilang, begini dengarkan firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkekurangan. Tapi syaratnya buatlah dulu untuk aku, baru untuk engkau dan anakmu. Ibu itu tidak bilang, Pak Pendeta ini masa susah ini. Minta duit lagi Pak Pendeta. Masa susah, Elia datang pada waktu bukan pada waktu senang-senang, pada waktu dalam kelimpahan. Kalau dalam waktu kelimpahan, saudara itu gampang kumpul dana pada waktu dalam kelimpahan, ya itu masih gampang. Tapi dalam waktu kesusahan, saudara, Elia datang, mungkin pikir hamba Tuhan ini nggak tahu diri juga nih. Orang udah tahu lagi susah diminta makanan lagi. Saudara waktu dalam kesusahan, tapi ibu itu dia tidak komplain. Apa yang dilakukan oleh ibu itu? Dia melakukan tepat seperti yang dikatakan Elia. Saudara orang yang tidak kenal Tuhan loh ini.
Orang yang gak kenal Tuhan, tapi waktu Elia bilang dengarkan firman Tuhan. Tepung itu gak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkekurangan. Dia pada waktu dia dengar itu, dia lakukan tepat seperti yang Elia katakan. Itu sebabnya dia mengalami mujizat dan Tuhan tahu hati ibu ini. Kenapa Tuhan suruh Elia datang ke sana? Karena Tuhan tahu hati ibu ini. Hati ibu ini memang dia orang yang dengar-dengaran. Dia orang yang menghormati. Pada waktu firman Tuhan datang, dia begitu menghormati itu firman Tuhan. Sekalipun dia tidak kenal Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kita? Pada waktu firman Tuhan datang, apalagi firman Tuhan datang meminta begini, saudara, seperti Elia ini. Waduh, sumbangan lagi. Natal lagi sudah dekat. Habis renovasi sumbangan, ini bertubi-tubi nih. Saya di sana saudara, jemaat kasih usul saudara. Memang mereka itu banyak sekali ide. Tapi saudara ide-ide mereka itu membuat saya was-was juga saudara ya. Sebagai gembala yang baru merintis saudara. Mereka bilang begini, Pak di Natal ini bagaimana kalau kita bikin peduli kasih. Maksudnya bagaimana? Kita berikan bantuan bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Supaya kita berdampak keluar. Saya bilang, keren juga nih ide. Tapi saya was-was, saya pikir terus duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Saudara-saudara, saya bilang saya dukung sekalipun nggak ada dananya, nggak ada waktu itu, tapi sekarang sudah ada, makanya saya berani bilang. Tapi pikir minta duit lagi ini. Mereka bilang begini, kita bikin Pak, kita bikin inti supaya orang di luar juga merasakan apa yang kasih Tuhan yang Tuhan ini biar mereka lihat lewat hidup kita. Saya bilang keren, bagus. Saya bilang saya dukung, tapi duitnya belum ada, ya kita berdoa sama-sama ya. Saya bilang mereka kita doa sama-sama. Tapi waktu pas minggu lalu mereka bilang, Pak sudah ini dari kami sudah atur itu sudah apa semua, tinggal kita mau jalankan. Saya bilang mantap. Saya bilang mantap saudara. Karena memang saudara-saudara kalau kita melihat dari ayat ini, saudara orang-orang Israel memang mereka rugi sekali di masa-masa yang susah. Harusnya di masa susah itu pun mereka harus melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Di masa sulit juga kita akan bisa melihat kuasa Tuhan. Tapi seberapa besar kita menghormati Tuhan? Seberapa besar kita menghormati Tuhan? Ibu janda ini dia nggak tawar menawar dengan Elia. Pada waktu bilang, aduh nggak ada, saya nggak ada ini. Tapi hanya ada tepung segenggam dalam buli-buli dan minyak. Dan saudara-saudara, karena dia begitu menghormati itu firman Tuhan, dia melakukan seperti yang diperintahkan oleh Elia, saudara, dia melihat bagaimana Tuhan pelihara dia. Di masa susah, saya lihat di ayat itu saudara, pada waktu dia ambil tuh tepung itu dan minyak itu saudara, dia tempayan itu enggak langsung penuh. Kalau langsung penuh kan bisa kita semangat ya saudara ya. Ini tempayan itu enggak penuh. Cuman pada waktu dia ambil lagi, ada lagi loh. Gitu lagi mau bikin, dilihat, ada lagi waktu tangan masuk nih. Ya saya enggak tahu entah dia was-was pada waktu masukkan tangan dalam tempayan. Karena Alkitab bilang pada waktu dia ambil, kok ada lagi. Dan Tuhan pelihara dia dengan cara yang ajaib saudara. Dengan cara yang ajaib. Kadangkala saudara kita mengukur berkat Tuhan itu banyak kali kita orang Kristen ini salah ukur berkat Tuhan. Kita pikir dengan kita sudah punya mobil, hidup banyak uang, berkelimpahan. Kita pikir itu luar biasa berkat Tuhan. Tapi kalau kita lewati hari demi hari, saudara itu juga berkat Tuhan, amin. Kalau di masa sulit seperti ini kita bisa lewati hari demi hari kita lewati. Kita harus tahu bahwa itu juga bahwa pemeliharaan Tuhan bagi kita. Apalagi di masa-masa sekarang ini, habis COVID, sudah banyak negara yang sudah bangkrut ya saudara ya. Tapi kalau kita bisa menikmati hari demi hari, makan, ya enggak usah seperti dulu makan. Kalau kita makan dulu kita keliling mall, dari mall satu ke mall yang lain. Sekarang ya makanlah di rumah biar sehat, amin. Karena gorengan istri itu masih lebih sehat daripada gorengan yang di mall. Di mall kan mereka nggak mau tahu itu sehat apa enggak. Yang penting orang rasa, enak nih. Orang tahu pokoknya pada waktu orang datang makan enak supaya balik. Kalau istri masak walaupun kurang enak, itu karena dia kurangi micin mungkin. Garam jangan terlalu banyak ya Pi.
kurangi dikit, nggak apa-apa, amin. Itu pemberian Tuhan juga. Itu berkat Tuhan, saudara. Jadi jangan ukur berkat Tuhan hanya karena kita lihat sudah melimpah, sudah punya apartemen, punya rumah. Nggak apa-apa kalau punya rumah sudah hidup melimpah. Yang penting jangan sampai nggak punya rumah di sorga. Saudara-saudara, ini yang terjadi. Makanya Yesus bilang di zaman Elia itu ada banyak ibu janda. Tetapi sayangnya mereka orang Israel itu yang harusnya mereka pemilik janji itu. Kita kan sebagai orang Israel rohani itu janji Tuhan itu ini milik kita. Amin. Jangan sampai kita nggak alami, kita tunggu-tunggu mana berkat Tuhan, mana mujizat Tuhan. Karena kita nggak kurang menghargai ketika kita beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, Yesus sampaikan juga mengenai zaman Elisa. Yesus bilang di zaman Elisa itu ada banyak juga orang kusta di Israel. Ada banyak orang kusta di Israel. Tetapi kenapa si Elisa ini Tuhan dia nggak melakukan mujizat bagi orang-orang yang ada di Israel, orang kusta yang ada di Israel. Tapi kenapa hanya Naaman? Hanya Naaman, bukan orang Israel, tapi kenapa dia mengalami mujizat Tuhan? Tuhan malah Elisa malah melakukan mujizat kepada Naaman yang notabene bukan orang Israel. Saudara, kalau kita melihat cerita tentang Naaman, saudara begini, pada waktu Naaman datang kepada Elisa, Elisa bilang begini, kamu pergi ke sungai Yordan, kamu mandi di sungai Yordan 7 kali. Sempat Naaman bilang begini saudara, lah kok saya kira dia mau tumpang tangan, mau doain atau bagaimana begitu, supaya dia sembuh, bicara kek atau apa kek, malah disuruh pergi ke sungai Yordan. Sempat dia bilang, kan Abana dan Parpar itu sungai Damsik itu kan lebih bagus. Abana dan Parpar itu sungai yang lebih bagus daripada sungai Yordan. Kenapa dia harus suruh ke sana? Kenapa enggak di Abana dan kenapa enggak di Parpar? Lebih bagus. Panglima lo ini. Tetapi saudara-saudara, pada waktu hamba-hambanya bilang begini, Tuhan, kalaupun Elisa suruh Tuhan melakukan hal yang sukar, bukankah Tuhan akan melakukan juga? Kalau dia suruh melakukan hal yang sukar, Tuhan akan melakukan supaya Tuhan sembuh. Ini dia cuma suruh mandi loh. Dia cuma suruh mandi di sungai Yordan cuma 7 kali, cemplungin badan 7 kali. Apa sih susahnya untuk mandi? Saudara, ini seorang panglima yang sudah dia punya pangkat yang tinggi. Tapi pada waktu dia dikasih tahu oleh anak buahnya, dia bilang kalau cuma mandi ya nggak apa-apa kali. Nggak usah ikuti kemauan. Saudara, artinya begini, kenapa dia mengalami mujizat Tuhan? Kadangkala jabatan pangkat kita itu, kadangkala membuat kita mau ditegur oleh orang, apalagi orang pikir orang bawahan. Saudara, Naaman itu dia mengalami mujizat Tuhan karena dia menghargai pendapat orang. Orang kasih masukan baik, orang kasih ini baik. Saya bilang jemaat Tuhan di tempat kami itu selalu kasih masukan sama saya. Saya selalu dikasih masukan. Begini Pak, kita bikin begini supaya satu waktu mereka bilang begini sama saya. Pak, bagaimana kalau yang itu kita bikin tunjuk doa mereka. Kita kasih jadwal untuk tunjuk doa, persembahan kita sudah tunjuk. Karena selama ini kan istri saya sama saya yang handle semua ya saudara ya. Bahkan tutup doa pun berdoa tutup. Kan biasa kalau gereja-gereja yang di daerah-daerah gitu. Ada yang berdoa lalu setelah dia berdoa syafaat, baru pendeta tutup dengan doa berkat. Dia bilang kenapa enggak kita bikin begitu Pak? Setidak-tidaknya kan kita libatkan mereka, mereka semua kita rangkul supaya mereka maju. Saya pikir boleh juga, saya bilang laksanakan. Bukan apa saudara, saya sekalipun memang saya gembala di situ. Tapi saudara kalau ada hal-hal yang baik untuk kemajuan kenapa tidak? Saya enggak berpikir saya yang putuskan semua itu harus saya. Enggak. Waktu mereka kasih masukan ya udah, yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Sekalipun tadi saya bilang bikin saya was-was, tapi saya lihat luar biasa saudara. Ini Naaman, kenapa dia mengalami mujizat Tuhan? Karena memang dia punya kerendahan hati juga. Ketika dikasih tahu, kasih masukan, saudara, kadangkala suami juga butuh masukan istri. Kadangkala kan istri punya masukan itu walaupun seperti pedang pemangkas, dipangkas semua kita.
ada istri yang dengan lembut ya saudara ya. Pak, nggak boleh begitu. Apalagi pada waktu tidur sambil ngobrol. Kadangkala kan istri macam-macam modelnya. Seperti pisau pemangkas, pak, semua kesalahan kita diungkit. Kamu begini, begini. Enggak apa-apa saudara, kita yang penting kita menjadi baik, amin. Begitu juga sebaliknya, kadang juga suami juga kan mulutnya memang enggak bisa tahan. Apalagi kalau sudah pikir saya ini suami loh, kamu harus tunduk sama istri. Alkitab itu, istri juga bilang, saya ini istri, kamu harus hormati saya kata firman Tuhan. Sama-sama tahu Alkitab saudara. Saudara kita butuh masukan orang lain, amin. Suami butuh masukan istri, jangan pikir pada waktu dia marah-marah sambil kasih tahu itu, kita pikir oh, memang nih orang satu ini enggak punya pikiran katanya. Enggak saudara, tapi supaya saya percaya kalau kita suami kasih masukan sama istri, istri kasih masukan suami, karena dia mau supaya kita lebih baik, amin. Supaya kita semakin hari semakin baik. Jadi jangan pikir oh ini selalu enggak menghormati saya nih. Kalau bicara enggak ada remnya. Supaya kita semakin hari semakin baik. Ini dialami oleh Naaman. Ternyata dia saudara, dia seorang yang rendah hati sekalipun dia enggak kenal Tuhan. Yang herannya kalau kita sudah kenal Tuhan terus kita dikasih tahu sama orang kita berontak. Kita lebih galak dari orang yang itu saudara ya. Apalagi kita sudah salah terus kita galak karena kita pikir ini suami harga diri taruh di mana nih. Kalau saya ini Naaman saudara, dia alami mujizat Tuhan. Sekalipun dia bukan orang Israel. Dia alami kuasa Tuhan. Tadi saya bilang kuasa Tuhan itu sebenarnya milik kita. Jangan sampai orang lain alami kuasa Tuhan, kita enggak alami. Tiap hari Minggu kita ada di gereja, kita enggak alami kuasa Tuhan dinyatakan. Kenapa? Karena saudara, ada hal-hal yang Tuhan enggak suka dengan kita. Tapi belajar dari firman Tuhan, belajar dari ibu janda ini, dan belajar juga dari Naaman. Ibu janda pada waktu dia dengar firman Tuhan, yes saya akan lakukan tuh firman Tuhan. Jadi jangan tawar-menawar dengan Tuhan. Jangan kita ini dengan Tuhan. Nah kalau saudara begini kan kita menikmati berkat Tuhan, kita diberkati Tuhan, pekerjaan kita diberkati Tuhan. Tapi jangan lupa perpuluhan. Betul saudara, kadangkala orang Kristen lupa perpuluhan. Saya satu waktu saya khotbah di lalu saya bilang saudara kalau saudara diberkati jangan lupa perpuluhan, jangan saudara sunat tuh perpuluhan. Perpuluhan 200.000 saudara kasih 100.000. Itu milik Tuhan. Jangan main-main dengan perpuluhan itu saudara, kalau saudara melihat bagaimana supaya Tuhan berkati ya jangan lupa. Karena Tuhan janji Tuhan akan memberkati, dia akan mencurahkan berkat dari sorga sampai berkelimpahan. Kadang-kala kenapa kita enggak melimpah kok habis bulan kok belum sampai habis bulan malah sudah kering juga tuh uang. Tapi belajar mari kita melakukan tuh firman Tuhan. Kalau Tuhan suruh mari kita lakukan firman Tuhan, amin. Supaya kita enggak menjadi orang Kristen yang kita enggak nikmati tuh janji Tuhan. Baik jemaat, hamba Tuhan karena kami di sana ya ini pengurus wilayah. Saudara di wilayah 13 saya sekretaris. Saya bikin buku. Ini hamba Tuhan. Semua buku perpuluhan sini saya bikin kasih satu-satu. Saya bikin tuh buku supaya mengingatkan. Saya bikin buku ada ketentuan-ketentuan yang kita harus lakukan. Supaya jangan hamba Tuhan juga terus enggak bayar perpuluhan. Khotbah jemaat bayar perpuluhan, hamba Tuhan enggak bayar perpuluhan. Semua kita karena Tuhan enggak punya anak emas. Mau dia hamba Tuhan, mau dia jemaat. Kalau Tuhan bilang firman Tuhan harus dilakukan, ya maka harus dilakukan. Supaya jangan kita menjadi orang Kristen yang miskin sekali di tengah kayanya janji Tuhan bagi kita. Amin. Kita ini harus kaya dengan janji Tuhan dan kita harus alami janji Tuhan. Setiap hari kita harus mengalami janji Tuhan. Setiap hari kita harus menikmati itu berkat Tuhan. 33.000 janji saudara-saudara di Alkitab ini. Kalau kita hidup satu hari 3 janji aja kita alami janji Tuhan, 1 tahun belum habis. Banyak sekali janji Tuhan. Tapi kenapa kita enggak alami? Kenapa kadangkala kita enggak alami? Karena kadangkala kita dengan kita kurang menghormati Tuhan. Tapi mari firman Tuhan saat malam hari ini saudara-saudara kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Pada waktu kita datang karena kita menghormati Tuhan. Pada waktu firman Tuhan disampaikan kita langsung imani, kita aminkan bahwa itu akan menjadi bagian kita.
maka itu akan menjadi bahagian kita. Tadi saya bilang seberapa besar kita menghormati Tuhan. Seberapa besar kita datang, kerinduan kita datang kepada Tuhan. Sebesar itulah firman Tuhan itu digenapi. Saya tidak tahu. Bapak Ibu punya pergumulan apa hari-hari ini? Mungkin ada pergumulan yang baik di keluarga, di dalam pekerjaan, usaha Bapak Ibu. Tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu dia tidak pernah berubah. Amin. Dia tidak pernah berubah. Bahwa hidup kita kepada Tuhan, kita dekatkan hidup kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Kita mau naikkan tuh pujian. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan ku tetap cinta. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Haleluya, haleluya. Ku tetap setia. Walau topan datang, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Kita ulangi pujian ini. Katakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Haleluya, 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 haleluya. Ku tetap cinta walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Tetap setia, ku tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan. Amin, haleluya.
seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, haleluya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk lagi katakan terlalu banyak yang Tuhan berikan, haleluya. Oh, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin kami balas ya Tuhan, takkan mungkin ku balas dari amin, amin. Apa yang ku miliki ku persembahkan, amin, haleluya, haleluya. Seluruh hidupku, seluruh hidupku, biar kami tetap cinta Tuhan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Lagi katakan terlalu banyak Tuhan sudah beri, haleluya, haleluya, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Katakan biar ku tetap cinta ya Tuhan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Katakan lagi dengan iman, katakan kepada Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan kepada kami, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, haleluya. Kami tidak dapat membalas setiap kasih-Mu, kami tidak dapat membalas setiap anugerah-Mu, haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Ku persembahkan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidupku, biar kami tetap cinta Engkau ya Tuhan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang luar biasa. Mari kita mau angkat suara kita, kita mau sembah Dia. Karena sudah banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Banyak yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Tuhan selalu menolongku
selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus, Tuhan selalu menjaga kami, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan lagi, Tuhan selalu menolong kami. Haleluya. Selalu menolongku. Engkau selalu menjaga kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sehelai di rambutku. Haleluya, haleluya. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong kami. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan selalu menjaga kami, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur. Katakan dengan iman kepada Tuhan, Tuhan Engkau selalu menolong kami ya Tuhan. Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menjaga kami, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya, haleluya. Abadi. Tak akan berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Oh haleluya, puji Tuhan. Kami yakin Tuhan akan melindungi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Engkau selalu menjaga kami ya Tuhan. Menjagaku.
Dia peliharaku, haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami percaya ketika kami beribadah kepada Engkau, ketika kami Tuhan setia kepada Engkau, ketika kami datang kepada Engkau dengan kerinduan, kami akan melihat firman itu digenapi dalam hidup kami. Kami akan lihat Tuhan akan tolong kami. Kami akan lihat Tuhan akan bela kami. Kami akan lihat Tuhan akan sembuhkan kami. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dan Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kalau mungkin di hari-hari yang lalu kami kurang menghormati Engkau Tuhan. Kami kurang menghargai Engkau pada waktu kami datang bersekutu dengan Engkau. Setelah kami dengar firman-Mu, ubah hidup kami Tuhan. Supaya kami dapat melihat janji-Mu menjadi bagian kami. Supaya kami dapat melihat kuasa Tuhan dinyatakan bagi kami. Supaya kami dapat melihat yang sakit pulang dari tempat ini mengalami mujizat Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah berubah ya Tuhan. Engkau Tuhan yang tetap sama. Tuhan yang berjanji dan Tuhan sanggup melakukan apa yang Engkau janjikan bagi kami. Tambahkan iman percaya kami kepada Engkau. Supaya kami melihat pertolongan Tuhan menjadi bahagian kami. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi Roh-Mu terus berbicara di hati kami semua ya Tuhan. Roh-Mu terus mengingatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Kami berdoa dan kami terima firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan di malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu.
Tuhan kita. Kita akan mendengar beberapa pengumuman. Hari Senin besok kita mulai doa rantai. Jadi saudara, dimulai dari jam 12 malam ini sampai jam 12 besok hari. Saudara yang sudah mengambil bagian, mari kita lakukan dengan segenap hati, dengan ketulusan hati kita berdoa kepada Tuhan untuk perayaan Natal Kristus di tahun ini. Kemudian hari Senin sampai Jumat doa puasa tetap dijalankan. Setiap kita yang sudah berkomitmen, mari kita mengambil bagian di waktu-waktu yang sudah kita tentukan. Hari Rabu ada ibadah kaum pria Abraham jam 7 malam di tempat ini. Yang berjenggot, berkumis, yang tidak punya jenggot, tidak punya kumis tapi punya jakun. Sama-sama kita hadir di tempat ini untuk berdoa berbakti kepada Tuhan. Kemudian hari Kamis ada ibadah tengah minggu jam 7 malam juga di tempat ini di lantai 1. Mari Bapak Ibu Saudara memiliki kerinduan yang besar untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Hari Jumat jam 6.30 atau jam setengah 7 sore ada ibadah doa pelayan. Jadi bagi semua pelayan-pelayan Tuhan diharapkan untuk hadir di tempat ini, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Hari Sabtu ada ibadah Timotius jam setengah 7 malam. Kemudian saudara, selamat datang dan selamat berbakti juga kepada hamba-hamba Tuhan yang hadir bersama kita di malam hari ini. Biar Tuhan Yesus memberkati, berdoa supaya pelayanan dimanapun diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan terima kasih buat setiap kehadiran Bapak Ibu Saudara di malam hari ini. Kita doakan Bapak Gembala dengan rombongan mereka. Ya, amin. Dengan rombongan yang berada di jauh di sana, biar mereka disertai Tuhan, dijagai Tuhan sampai mereka kembali ke tempat ini menceritakan kemuliaan Allah kepada kita. Kita diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita di sore hari ini, di malam hari ini. Kita bangkit berdiri, nanti Bapak Pendeta Muda Jimmy Paisa berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Puji Tuhan. Berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang sakit, biar kuasa Tuhan menjamah mereka dan memulihkan keadaan mereka, menyembuhkan mereka. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan juga masih ada ketinggalan hari ini, ada yang berulang tahun dari Heaven, Adi Heaven, dan juga di Orlando yang sepanjang minggu berulang tahun. Ya, kita mau berdoa juga buat mereka. Tuhan yang menolong memberkati. Puji Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada malam hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih kami sudah diberkati lewat ibadah kami pada malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, menguatkan iman kami ya Tuhan. Bahwasannya Tuhan, kami harus beribadah kepada Tuhan dan kami harus menghormati Tuhan di dalam setiap ibadah kami. Ketika kami menghormati Tuhan di dalam setiap ibadah kami, di sanalah Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa, yang heran. Dan di sanalah kami akan menikmati kuasa jamahan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tanamkan terus dalam hati kami untuk datang beribadah dengan segenap hati, memuliakan Tuhan, dengan segenap hati memberikan pujian bagi Tuhan. Dan ketika kami memberikan pujian yang baik, yang menyenangkan Tuhan, di sanalah Tuhan juga memberkati kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada saat ini
kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan tidak baik ya Tuhan. Ada yang sakit, ada yang berkelemahan tubuh ya Tuhan. Bahkan ada yang di rumah sakit, Ibu Wati, Tuhan Yesus, bahkan ada yang sakit di rumah mereka masing-masing, Oma Matindas, dan juga ada yang lain lagi ya Tuhan, yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, yang mengalami sakit. Juga Ibu Konstan yang sakit pada saat ini, Tuhan kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan semua jemaat yang mengalami sakit, kami bawa kepada Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Mu itu tetap sama ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mau satukan iman kami kepada Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, baik di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing. Bahkan mungkin ada yang sakit yang beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan keadaan mereka Tuhan. Biar mereka mengalami kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati, mereka datang kepada Tuhan. Memberikan pujian bagi Tuhan, memberikan penghormatan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun pada sepanjang minggu. Saudara Orlando dan juga Heaven ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menyertai mereka dalam setahun. Dan kami juga percaya tangan Tuhan juga akan menolong mereka, akan menyertai mereka, akan memberkati mereka. Tahun yang mereka akan jalani, tahun yang penuh rahmat Tuhan, tahun yang diberkati oleh Tuhan, tahun yang penuh penyertaan Tuhan. Sehingga hari-hari mereka, hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami dan juga Saudara Stanley dan Sheila ya Tuhan. Yang dimana mereka sedang dalam Tuhan Yesus perjalanan ke Israel Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong mereka. Semua rombongan juga yang ada, Tuhan Engkau sertai, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan perjalanan mereka, perjalanan yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka kembali pun ya Tuhan, mereka membawakan kabar sukacita. Kami pun umat Tuhan menikmati akan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Zaman yang dimana Tuhan melakukan mujizat. Dan di sana mereka melihat akan kuasa Tuhan. Mereka datang menceritakan kepada kami. Dan kami dikuatkan kembali. Kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong Engkau sertai perjalanan Bapak Gembala dan rombongan yang ada. Biar mereka pulang juga dengan segala selamat. Dengan penuh berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat renovasi gereja kami. Tuhan tolong. Biarlah Tuhan juga yang menyelesaikan. Masih ada pembangunan di lantai 2 bahkan di lantai 3 yang harus diperbaiki ya Tuhan. Tuhan Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati. Setiap umat Tuhan yang berkorban dan yang akan berkorban, Tuhan yang memberkati. Engkau buka tingkap-tingkap berkat di sorga. Engkau memberkati umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga tukang-tukang yang bekerja Tuhan juga Engkau yang menolong. Berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani malam hari ini, Tuhan Engkau berkati. Setiap persembahan yang sudah diberikan, biarlah Tuhan balas berkat yang berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Juga di tengah-tengah kami ada hamba-hamba Tuhan yang dari Bekasi beribadah bersama-sama Tuhan Yesus. Bila Tuhan juga Engkau yang memberkati setiap pergumulan mereka. Bahkan Tuhan Yesus di dalam pelayanan mereka pun ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati pelayanan-pelayanan mereka, pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Kebutuhan, keperluan mereka, biar Tuhan Engkau cukupkan. Pakai mereka lebih heran lagi dalam melayani Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai mereka, tanda-tanda heran menyertai mereka. Banyak
jiwa-jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan tolong pimpin perjalanan. Tibakan di rumah kami dengan segala selamat. Pujian, syukur, hormat hanya bagi Tuhan saja. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa untuk kami semua yang ada ya Tuhan. Dalam seminggu ini kami akan lewati. Tuhan Engkau yang berkati, Engkau yang sertai. Sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan buat semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat rahmat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan penghiburan, penghentaran daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai malam hari ini. Besok sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua yang percaya, yang berkenan kepadanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat malam semuanya, Tuhan